sesuai apa Iya, yang dijanjikan oleh iya, Allah. maksud saya percaya kepada Yesus, bahwa ketika Yesus mengatakan, "Aku hanya utusan Tuhan, imani aku sebagai utusan Tuhan, percayai aku sebagai utusan Tuhan, agar engkau memperoleh hidup yang kekal." Percayakah Anda kepada itu? Ya, saya percaya. Terus kenapa Dan Anda bahkan sembah? 100%. Kenapa Anda sembah? Loh, kan saya sendiri meyakini itu, bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Dia adalah Allah anak. Iya, kenapa Anda Salah dari mana? sembah? Kenapa Anda sembah? Kalau saya sembah dia. Loh, tadi Anda mengatakan dia hanya utusan. Kalau Anda menyembah dia, berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Apa keberatan cuma kalau kami sembah itu Yesus? Keberatan, Bukan Pak. keberatan, bukan keberatan. Ini tadi katanya percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, kenapa Anda sembah Yesus? Itulah iman kami. Kenapa itu Berarti iman Anda cuman di mulut mengatakan percaya, tapi pada prinsipnya Anda tidak percaya. Loh, tahu dari mana Bapak itu? Loh, tadi buktinya, coba, mari kita anulir pernyataan saudara-saudara. Yesus mengajarkan dirinya sebagai jalan untuk disembah atau untuk diikuti menyembah kepada Bapa. Loh, dia kan sudah mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Di mana Yesus mengatakan? Sebagai nabi, sebagai utusan. Jelas? Di mana Yesus mengatakan percaya kepada aku itu sebagai Tuhan? Di mana? Loh, itu Yohanes 14 ayat 12 itu. Apa yang dikatakan? Barang siapa yang percaya kepadaku, bukan itu ayat lain lagi itu. Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia sama yang saya bacakan apa? Juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jelas? Yesus, adakah Yesus mempekerjakan dirinya menyembah kepada anak Maria? Loh, itu kan jawab pertanyaan yang bagaimana ya? Lah, tadi baca Yohanes 14. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Adakah Yesus melakukan menyembah kepada anak Maria? Jawab Budi. Loh, tahu dari mana itu, dapat dari mana itu menyembah itu kepada Maria? Saya ulang lagi. Aku Yesus berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Adakah pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus menyembah Yesus sehingga orang Kristen mencontoh pekerjaan itu? Adakah Yesus melakukan demikian? Ada. Di mana Yesus menyembah anak Maria? Di mana? Loh, dia bukan menyembah anak Maria. Tapi dia melakukan pekerjaan-pekerjaan warta iman firman itu. Yang dikerjakan itu Bang Juma. Iya, pertanyaan saya, orang yang percaya, Anda yang membawa Yohanes 14, syarat orang percaya adalah melakukan pekerjaan yang Yesus juga kerjakan. Pertanyaan saya, hari ini Kristen melakukan pekerjaan menyembah anak Maria, yaitu Yesus. Pertanyaannya, adakah Yesus mencontohkan menyembah kepada Yesus? Pekerjaan yang dilakukan Yesus itu ialah pekerjaan yang diamanatkan Allah Bapa itu. Iya, pekerjaan menyembah anak Maria adakah dicontohkan Yesus? Jadi yang dimaksud di situ pekerjaan ada. Kapan Yesus menyembah anak Maria? Kapan? Nih,
Yesus itu kan lahir dari Maria. Loh, begitu aja kok bingung. Anda yang menyatakan pernyataan tadi berdasarkan Yohanes 14:12. Jika engkau percaya kepadaku, jika engkau percaya kepadaku, engkau juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan pekerjaan di hari Sabat menyembah anak Maria. Betul? Itu ayatnya di mana itu, Bang? Lah, justru ini saya tanya kepada saudara, di mana Yesus melakukan pekerjaan menyembah dirinya? Di mana itu? Dia bukan menyembah dirinya, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, sekarang Kristen melakukan pekerjaan di hari Minggu menyembah Yesus. Itu dicontohkan Yesus di mana? Loh, itu pertanyaan duniawi itu, Bang. Allahumma salli ala Muhammad. Sholat 5 waktu itu tidak ada ditulis di kitab Anda. Bagaimana Anda bisa? Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan lari ke Al-Quran dulu, terlalu tinggi materinya, Bang. Jangan memaksakan sesuatu yang terlalu berat. Yang santai aja kita bahas. Di mana Yesus melakukan pekerjaan menuhankan dirinya, menyembah dirinya pada hari Minggu. Itu di mana Yesus pernah praktekkan? Itu sholat 5 waktu itu tidak ada itu di kitab Anda. Kenapa Anda jalankan? Sholat 5 waktu tidak ada itu di Alhamdulillah. Kenapa Anda jalankan? Wala ilaha illallah. Kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Karena itu hari penghentian, Saya tanya, Yesus mengatakan di Yohanes 14 nomor 12, tanda-tanda orang yang percaya kepadaku adalah mengikuti pekerjaan yang aku lakukan. Di mana Yesus melakukan hari Minggu masuk ke rumah ibadah yang punya kursi-kursi untuk kemudian menyembah kepada Yesus yang dicontoh hari ini oleh teman-teman Kristen. Oke. Di mana tertulis di kitabmu sholat 5 waktu itu ada ditulis? Coba terangkan. Al-Quran menjelaskan sholat subuh di dalam Al-Quran 24:55, Quran 30 nomor 17. Sholat zuhur diterangkan di Al-Quran 17 nomor ayat 78, Quran 30 ayat 18. Sholat asar dijelaskan di Quran 50 ayat 39, Quran 30 ayat 18. Sholat maghrib di Quran 11 ayat 114, Quran 30 ayat 17. Salat Isya Quran 24 ayat 58. Ibadah hari Minggu di mana tertulis di dalam kitab saudara? Jawab. Pernah nggak Anda melihat YouTube-nya mantan kita ketua manusia PBB? dunia saja, dia tidak pernah tetapkan. Ketua PBB mengatakan tidak ada sholat 5 waktu di ruang. Pertanyaan saya, Bung, ini pertanyaan duniawi. Memang salah. Begini. Ini pertanyaan surgawi. Kalau gitu, saya ganti pertanyaannya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pada saat aku menyembah kepada Tuhan Bapa, tidak menuhankan, tidak menyembah kepada Tuhan lain, pengikutku akan melakukan hal yang sama. Tapi Kristen tidak pernah dicontohkan Yesus untuk diikuti menyembah kepada Tuhan manusia bernama Yesus. Kenapa Anda melakukan itu? Siapa yang Anda ikuti sehingga Anda mempertuhankan anak Maria? Jawab. Jawab. Mau saya jawab? Jawab. Data lengkap, datanya tadi yang saya baca itu. Dasar itu yang kami harus sembah dia. Tidak dipaksakan juga. Harus kau bukan dipaksa atau tidak dipaksa. Siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Ya, saya ikut pengajaran Yesus itu. Di mana Yesus memberikan contoh praktik menyembah dirinya? Banyak.
kasih sepotong contoh. Silakan kasih sepotong contoh Yesus menyembah dirinya. Banyak, Bang. Sepotong aja, saudaraku. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang Kristen itu menipu, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus mencontohkan menyembah kepada dirinya. Jawab. Jawabannya, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus Anda katakan, berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang Anda percaya kepada siapa? Sampai Anda menuhankan Yesus. Anak itu, karena kamu tidak mengerti Yesus itu siapa. Kalau Anda percaya kepada Yesus, kalau Yesus percaya kepada Anda, terbalik. Kalau Anda percaya kepada Yesus, tentu Anda akan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Kata Yesus, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan mendengarkan firman yang keluar dari mulutku. Sebab firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Tunjukkan satu firman yang keluar dari mulut Yesus yang memerintahkan menyembah dirinya. Lalaka, silakan. Ayat 14 itu jelas. Ayat 14 itu jelas. Di bab 14. Sesuatu kepadaku dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya. Silakan coba Anda minta sekarang dalam nama Yesus. Saya ingin dengarkan. Wahai Yesus, aku minta kepadamu, turunkan koin 1 karung dari langit jatuh pas di atas kepalaku. Coba, saya minta kepada Anda tunjukkan itu. Saya mau bukti. Silakan. Wahai Yesus, aku butuh duit. Tolong jatuhkan duit koin 1000 1 karung pas di atas kepalaku supaya tidak dimiliki oleh orang lain. Silakan Anda doakan sekarang. Saya mau lihat. Coba. Coba kamu minta. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Maaf, Anda aja yang percaya. Silakan Saudara Martin meminta kepada Yesus uang koin sebesar 1 karung goni agar Yesus menjatuhkan dari langit, jatuhnya tepat di atas kepala supaya tidak dimiliki oleh orang lain. Waktu dan tempat disilahkan. Di mana ada perintah orang Arab kalian bikin nabi? Orang Arab kalian bikin Ayo Pak Martin minta coba. 1, 2, 3. Supaya kamu percaya, minta dulu koin jatuh dari langit 1 karung. Minta coba. 1, 2, 3. Kalau kamu tidak percaya, mana kamu bisa meminta? Saya tidak percaya, Pak Martin yang percaya. Pak Martin yang percaya, silakan Anda panggil Yesus, minta duit 1 kontainer jatuh pas di atas atap rumah Bapak, silakan dari langit. Salah penafsiranmu itu, Bang. Pertanyaan bodoh. Apalagi nih salah penafsiran? Katanya tadi, barang siapa yang percaya dalam namaku, mintalah dalam namaku, apapun akan aku berikan. Coba buktikan. 1. Tapi Bang Juma, hati-hati nanti Anda murtad. 1. Kamu akan murtad kamu ya. 2, 3. Ayo. Awas jatuh dah. Ada kelihatan dari langit. Tuh, Tiara. Ini ajaran botol yang kayak begini nih. Bang, Abang sama murtad katanya, Bang. Abang awas murtad katanya, Bang. Pak Martin. Bang. Aduh, Pak. Kalian bilang kita ini Martin. Gimana ceritanya ini? Anda membawa data. Yang harus dipercaya adalah Yesus kan? Yesus mengajarkan Pak menyembah kepada Bapa yang tak terlihat. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kamu dengar, wajahnya tidak bisa kamu lihat. Itulah Bapa yang betul, Pak. Yesus mempraktekkan kepada Bani Israel menyembah kepada esensi yang maha suci, maha tinggi, bukan mengajarkan menyembah kepada dirinya, Pak. Sekarang saya tanya, Pak, kenapa orang Arab kalian nabi? Ya karena memang beliau nabi.
Beliau nabi, Bang. Nah, siapa yang mengatakan itu? Ada tertulis nggak di kitab Anda bahwa dia nabi? Yes, betul. Di mana? Dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW itu bukan bapa dari salah seorang di antara kamu, melainkan dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia adalah Rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Dan itu juga dikatakan di dalam kitab saudara, di dalam kitab saudara Yohanes 16, akan datang seorang penolong lain sebagai roh kebenaran yang akan membimbing manusia kepada semua kebenaran. Di kitab kami itu ditulis tidak ada nabi di luar orang Yahudi. Assalamualaikum Ustaz. Tidak ada nabi di luar orang Yahudi. Itu di kitab kami itu ditulis itu. Perkenalkan Ustaz, nama saya Aldo. Yes. Dan saya beragama Kristen. Siap. Saya bangga punya Tuhan Yesus. Iya. Karena saya bangga punya, karena dia menebus saya. Pertanyaan Ustaz tadi tentang apa ya? Oke. Ibadah hari Minggu. Ya, pertanyaan saya tadi itu di mana Yesus diutus kepada orang Kristen, sedangkan orang-orang Samaria yang ada di tempat Yesus mengajar waktu itu dianggap guguk oleh Yesus. Di Matius Dianggap apa, Pak? dianggap guguk, Pak. Sedih saya kalau baca itu. Iya. Sekarang begini. Sendiri mengajar pada hari Sabat. Pak Martin, tunggu dulu, saya jelas. Yesus Silakan. datang ke dunia itu bukan buat untuk orang Kristen. Iya, tapi untuk Bani Israel. Dengar dulu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang Iya, dari domba-domba. bangsa Israel. Pak Anda Ustadz. bangsa mana? Pak Ustadz, dengar dulu. Dengar Baik. dulu ya. Saya jelaskan toh. Tadi Siap. Pak Ustadz bicara, saya jelaskan Pak Ustadz. Jangan dulu Oke. dipotong. Jangan panggil saya Ustadz. Saya adalah penginjil, nggak cocok. Oh, ini terserah. Oke, mau penginjil mau apa? Iya. Panggil saya Bapak Penginjil, kayak gitu. Silakan. Anda ada yang penginjil nggak? Bang Zuma evangelis, Bang Zuma. Boleh. Ya, panggil saya penginjil, saya bukan ustadz. Harus sesuai dengan fakta. Kalau saya ustadz, saya di masjid. Kalau saya ustadz, saya sudah terima panggilan-panggilan besar untuk tablik akbar. Siap. Tapi karena saya bukan ustadz, saya hanya di sini untuk kemudian menggembalakan teman-teman saya. Saya hanya seorang penginjil jalanan. Silakan. Oh, siap. Oke, saya Waktu tidak dipakai yang di seperti Bapak masjid. bilang tadi toh, di mana Yesus datang buat umat Kristen itu mohon maaf, Pak. Silakan. Yesus bukan datang buat umat Kristen. Di situ domba-domba yang hilang itu artinya semua orang yang jatuh ke dalam dosa. Oh, Tanpa Anda ini tafsiran bebas ala Wiro Sableng. Oh, bukan. Tolong patahkan pernyataan Yesus. Sabar dulu ya. Tolong patahkan pengakuan Yesus dari mulutnya. Ingat tadi Pak Martin mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan diselamatkan. Ya. Yesus mengatakan aku diutus hanya itu penekanan. Dalam bahasa Yunani disebut AIDS. AIDS Ada itu ayatnya, khusus. Pak. Ada ayatnya. Soalnya kalau saya buka ayat Alkitab, Pak, ini Ya. suara saya enggak bakal kedengaran. Saya minta ayat yang yang Yesus bilang Oke. aku hanya utusan. Baik saudaraku, Matius 15 nomor 24. Di Bukan situ nomor ayat, Pak. Bapak seorang penginjil masa bilang Matius nomor 15? jangan kita niru-niru agama Islam. Kita harus punya percaya diri terhadap kitab kita sendiri. Masa Tidak ada mau kata berarti- ayat. Tidak ada kata ayat di dalam bahasa Yunani. Itu adalah bahasa dari Islam, jangan dipakai. Matius 15 nomor 24. Paragrafo dalam bahasa Yunani. Jawab Yesus, aku diutus AIDS. AIDS itu adalah khusus, spesial, tidak boleh terbagi dia. Diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita yang bukan Bani Israel, sejak kapan kita domba yang hilang dari sana? Kapan kita menjadi domba? Kapan kita menjadi Bani Israel? Kapan kita menjadi anak cucu Yakub? Kapan itu? Nenek kita yang mana yang kawin dengan orang Yahudi? Silakan. Karena begini, Pak, tentang Silakan. Bapak tadi tentang bilang toh tentang umat untuk umat Israel. Kenapa? Iya. Saya bilang tadi, Pak, Yesus itu bukan datang bukan untuk umat Israel, untuk Ini- semua orang. Ini Untuk pengakuan semua orang. Yesus, bukan pengakuan saya. Silakan Anda Iya, sumpel mulut Yesus yang mengatakan aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Saya nggak berani, saya tidak punya kekuatan untuk kemudian membantah Yesus.
Bang Juma juga kalau ngomong ada etika, jangan bilang buluk Yesus. Kenapa kalau saya balikin nanti ke Nabi Anda tersinggung nggak? Ini pengakuan Yesus Anda bantah. Maksud saya, bantah dalil yang lebih tinggi kedudukannya daripada pengakuan Sang Yesus. Aku diutus. Berapa tadi Pak? Matius 15 nomor 24. Oke, tunggu Pak ya. Bapak, saya sedikit nasihatkan 30 detik ya. Bang Suma itu dalam penginjilan gratis tanpa ada tendensi duit. Jadi apapun yang ada di Bible itu yang kusampaikan, tidak ada yang kusembunyikan. Berbeda dengan di tempat gereja, hal-hal yang disembunyikan demi untuk melancarkan perpuluhan. Di sini Anda bebas mau tanya apapun tentang Bible. Saya Bang Suma, penginjil jalanan. Cap number 1 Indonesia bagian timur. Silakan. Mantap. Masya Allah. Mudah-mudahan Anda murtadin. Tapi kan abang nggak tinggal di timur, abang kan tinggal di Makassar. Nanti jadi penggawa di sana, raja di atas raja gitu begitu. Bang Zuma kapan ke barat Abang Bang didoain Zuma? jadi murtadin, bang. Gimana itu bang? Gimana? Insya Allah. Abang didoain jadi murtadin, gimana tuh? Gak mungkin. Saya sama Yesus adalah dekat sama beliau, nggak mungkin. Bang Dengar Zuma tuh kapan penyebar ke berita. barat? Gimana saudaraku? Kita lanjut Matius 15:24. Kayaknya dia membaca bang, tapi dikiranya kita dengar bang. Saya tidak, saya baca tadi. Itu tentang adat istiadat orang Yahudi, Pak. La haula wala quwata illa billah. La billahi Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya kayak mendapat ilham gitu. Astagfirullahaladzim katanya. Astagfirullah. Sini sudah istighfar berapa kali? Apakah saya masuk surga? Bukan kayak gitu istighfarnya pak. Bukan staflazim bukan Waktu gitu. saya masih ada kurang lebih 30 menit. Saya ingin bergeser ke kantor ya. Lanjut. Oke, siap Pak. Itu tentang Matius 15 itu Pak. Itu tentang adat Yahudi. Seperti itu, baca Bible itu dari ayat 1 sampai habis. Jangan cuma satu ayat. Atau jangan cuma ambil satu ayat. Pak, kalau cuma saya mau ambil ayat di Al-Quran, banyak Pak yang mengatakan Isa itu jalan yang lurus harus diikuti, Isa itu Imam Mahdi, banyak Pak. Cuma saya tidak mau cuma ayat cuma satu. Karena apa yang saudara ucapkan tentang Al-Quran itu betul. Nabi Isa terkemuka. Nabi Isa itu adalah juru selamat. Nabi Isa itu lahir dalam keadaan suci dari roh Allah, dari firman Allah. Betul, semuanya itu betul. Tapi tidak ada satupun data Isa itu Tuhan. Oh, ada Pak. Isa itu jalan yang lurus dan kamu harus ikuti. Ada. Iya, fattaqullaha wa atiun. Hadza siratul mustaqim. Tahu kami dari itu. Nah, sedangkan kamu saja masih mencari siratul mustaqim, jalan yang lurus toh? Enggak. Jalan lurus itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, melakukan semua melakukan ketetapan-ketetapannya, lalu kemudian mendudukkan Isa dan juga para nabi sebagai utusan. Itu baru lurus. Kalau dia mengatakan aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel, lantas Anda belokkan diutus kepada seluruh umat manusia, berarti Anda membelokkan jalan yang lurus tadi. Saya salah, itu salah pandangannya Bapak. Itu Yesus bilang itu tentang adat istiadat orang Yahudi, Pak. Lalu kenapa dia mengatakan kepada orang Saudara, kenapa dia mengatakan kepada wanita yang ada di tanah Kanaan waktu itu? Sebagai orang Yunani, apa yang dia katakan kepada dia? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Anak-anak di sini adalah Bani Israel, dan melemparkannya kepada Guguk. Guguk ini adalah Goyim. Goyim itu di luar Israel. Bani Israel. Loh, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani. Bani itu anak. Iya. Israel anak Israel. Ben Yisrael dalam bahasa Ibrani. Sekarang tuh Bapak, saya juga dengar tadi Bapak penginjil jalanan. Semoga kita ketemu di jalan lah Pak. Ini kita sudah ketemu di jalan ini. Saya ya semoga face to face, Pak, biar kita sharing lebih enak. Boleh. Sudah banyak yang saya lakukan seperti itu. Sampai dia bongkar
banting meja sampai dia histeris, sampai dia lemparkan Bibelnya sendiri. Sampai saya dilempar kursi juga. Kami berdialog dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam di mall, non-stop, hanya dipisahkan jeda makan dan ibadah sholat. Oh, itu orang yang tidak paham tentang. Oh, dia S2 teolog. Dia lulusan teologi tercantik. Oh iya, maaf, saya tidak masalah mau S2 teolog kalau memang orang dia percuma S2 teolog, tapi kalau kelakuan tidak menyerupai. Oke. Nah, kalau saudara ketemu dengan saya, lalu saya tanya kepada saudara, buka kitab saudara, baca kitab saudara, lantas kemudian saya mengatakan, cintakah Anda kepada kitab saudara? Anda mengatakan apa? Ya, cintalah. Kalau Anda cinta, kenapa Anda tidak mampu membaca dalam bentuk original teks? Original teks yang asli. Sekarang saya bertanya, Pak, teksnya Alkitab yang asli ada atau tidak? Maksudnya tunjukkan saya Alkitab yang asli yang berarti sudah nggak ada. Oh, saya tanya Alkitab yang asli mana dulu? Kan Bapak bilang Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 15 bahwa Injil, kitab-kitab terdahulu telah disembunyikan. Disembunyikan di mana? Cari buktinya dalam Al-Quran. Suruh cari orang yang maksudnya Al-Quran bilang tuh sekarang cari kalau itu sedangkan di Al-Quran, Pak, disuruh kok Muhammad dibilang begini, kalau kau tidak percaya Muhammad tentang ajaran ini yang mau ketemu saya ini ngomong kayak gini. Dengar dulu, Pak. Saya tidak potong, Bapak tadi menjelaskan. Lanjut saudaraku, lanjut. Muhammad saja dibilang pada saat itu, kalau kau tidak percaya apa yang dengan ajaranmu, tanyalah sama ahli-ahli kitab sebelum itu. Pak, sekarang begini, Alkitab, maksudnya begini, Pak, kitab-kitab yang ditulis murid-murid Yesus itu duluan turun dari, sedangkan Muhammad saja tidak punya Injil, Pak. Saudaraku, sedangkan Muhammad saja buta huruf. Saudaraku, dengar dulu. Pak, tadi Bapak menjelaskan, saya dengar toh. Sekarang saya menjelaskan, Bapak juga harus dengar. Nanti Bapak akan potong juga. Sekarang begini, Pak, di gerejaku ada satu orang dari Muslim masuk Kristen. Jadi dia ajarkan saya tentang ya itulah, jadi Islamologi. Jadi saya tahu. Jadi begini, Pak, saya bukan mau sombong. Saya apa ya? Saya juga jangan coba-coba sombong di depan saya, Bang. Ya, saya juga respect dengan agama Islam. Saya respect karena kenapa? Yang pertama, keluarga mama saya Muslim semua. Tapi mohon maaf, Pak, satu persatu itu sudah percaya Tuhan. Mohon maaf. Jangan dulu, alhamdulillah, jangan dulu senang. Jadi, silakan aja, enggak apa-apa. Orang bisa bersaksi dengan seindah lidahnya, diputar-putar pun enggak apa-apa. Penyakitnya Bapak itu suka nyomot-nyomot ya, baru-baru alhamdulillah lagi. Kenapa Pak enggak percaya diri? Pakailah haleluya. Bapak ini lanjut Ustaz. Haleluya, waduh. Gimana? Bagaimana? Apa yang poin yang Anda ingin sampaikan? Jangan buang-buang waktu saya ya, silakan. Iya, saya enggak buang-buang waktu. Yang pertama tentang Muhammad kan itu buta huruf. Mana mungkin orang mau membaca, mana mungkin Tuhan mau apa ya kalau istilahnya mengwahyukan lah. Masa Tuhan sampaikan wahyu dulu kepada Jibril, Tuhan sampaikan wahyu kepada Jibril, terus Jibril sampaikan wahyu kepada Muhammad. Kenapa tidak Tuhan Allah saja langsung sampaikan kepada Muhammad? Kenapa mesti dari Jibril lah, mesti begini, kayak banyak sekali dan itu terus. Ya, baik. Bapak bilang tadi, sudah, di mana ayat yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Bang Aldo sudah ya. Nah, sekarang gini, Bang. Saya mau potong dulu. Tunggu dulu, Pak. Sekarang Bapak bilang, saya dengar tadi, di mana ayat itu yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Sekarang gini, Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, sebab perkataan itu memang benar, akulah guru dan Tuhan. Ayat 14 itu tentang membasuh kaki murid-murid. Dan akulah Tuhan yang membasuh kakimu, kamu juga harus Yesus bilang seperti itu, Pak. Baik. Oke. Dengarkan saya, saudaraku Aldo. Di Indonesia, kalau saya mengatakan Tuan Sidik dengan Tuhan Sidik, sama enggak? Sama. Tuan Sidik dengan Tuan Sidik. Terus? Yakin sama? Maksudnya? Kalau saudara memanggil ya Tuan Sidik dengan Anda memanggil ya Tuhan Sidik, sama? Tuan sama Tuhan? Ya. Kalau Tuhan itu beda dengan Tuhan. Bagus. Yesus berbicara menggunakan kata Aramaik. Dalam kata Aramaik, Tuhan itu adalah Allah. Tuhan adalah Maran. Sekarang Yesus menggunakan kata apa pada saat dia mengatakan
Akulah guru dan Tuhan. Rupa-rupanya Yesus mengatakan Raban wa Maran, guru dan Tuhan, bukan Allah. Berarti dia bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Aduh. Dari mana Bapak dapat itu kayak Bapak bilang tadi? Dalam bahasa original teks kitab saudara bahasa Yunani, Bang. Jelas di situ. Tunjukkan dulu saya dan aslinya. Ada WA saya Bapak catat, tunjukkan saya WA. Oke. Sekarang saya tanya dulu. Dalam bahasa Yunani, Tuhan itu bahasa Yunaninya apa? Saya tidak tahu bahasa Yunani, Pak. La haula wala quwata illa billah. Tadi Anda mengatakan Anda cinta kepada kitab suci Anda. Tapi kenapa Anda tidak mampu membaca original teksnya? Kalau ada bahasa original teks saya baca, Pak. Kenapa tidak? Nah, karena tidak ada, kenapa Anda tidak mau mencari tahu? Di mana ujung kebenaran? Bagaimana mungkin Anda mempercayai suatu terjemahan sementara Anda tidak melihat aslinya kayak mana? Sekarang saya tanya juga, Al-Quran aslinya mana, Dan? Ada. Yang memang ada. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam. Dengar dulu, Pak. Musaddiqan lima baina yaday minat Taurah. Yang memang Al-Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad, kepada yang sampai-sampai supaya, sedangkan itu pun, Pak, itu ajaran Islam ini sebelum lari ke pengikut-pengikutnya, sebelum lari ke itu Muhammad sampaikan dulu kepada murid-muridnya, baru itu itu banyak sekali perputaran di situ, Pak. Jadi sekarang saya mau butuh bukti juga, dan yang Bapak bilang, original teksnya, ya. Sekarang saya tanya, Bapak ada dapat original teksnya kah? Itu Alkitab. Kalau Bapak dapat original teks yang memang tulisan para rasul, yang memang tulisan para murid-murid. Kalau saya jadi Bapak, kalau saya jadi Bang Aldo, Al-Quran menuduh bahwa kitab para nabi itu telah disembunyikan. Saya kalau jadi abang, saya akan mencari kitab asli supaya saya gugurkan Al-Quran yang mengatakan disembunyikan. Tapi sudah 2000 tahun tidak ada satu Kristen strata pendidikan sehebat apapun yang bisa menunjukkan kitab aslinya. Ada Bambang Nursena, Pak. Ada itu Bambang Nursena itu masih level di bawah saya, jauh sekali. Jauh. Awas. Pendeta Esra Alfred Soru, Pak. Apalagi Esra Soru, dia coba nonton di YouTube saya. Nonton di YouTube saya bagaimana Esra Soru itu mencret pakai tepung. Dicampur semen bosowa sedikit. Siapa lagi? Siapa lagi? Pak, dengar dulu. Kalau memang Al-Quran bilang Injil itu disembunyikan, agama Islam tunjukkan Injil itu yang disembunyikan sekarang. Saya tunggu. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Orang-orang kafir itu tidak berakal. Al-Quran mengatakan ahli kitab yang menyembunyikan. Al-Quran mengatakan Injil itu untuk ahli kitab. Kenapa kemudian Anda minta Al-Quran yang menunjukkan? Nah, kan Bapak yang bilang Al-Quran, di dalam Al-Quran ya, kalau Bapak memang tahu, kalau di Al-Quran itu memang tahu disembunyikan, kasih tunjuk di mana tempat persembunyiannya, dan di situ mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Quran mengatakan, Anda kan minta Al-Quran menerangkan, wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan? Jadi sedangkan Al-Quran saja itu bukan asli. Sedangkan kamu ini, saya tanya sekarang, kamu pakai teks asli dari memang Allah turunkan itu Al-Quran, yang memang Muhammad firmankan, yang pas difirmankan Muhammad, itu Al-Quran itu yang kamu anukan sampai sekarang. Yes. Hebat. Iya. Makanya Rasulullah, dengarkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khuzul Quran min arba'ah." Terima Al-Quran itu. Terima Al-Quran itu dari 4 sahabatku. Apa? Dari Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Coba tunjukkan pernyataan Yesus, terima Injil itu dari muridku Lukas, dari muridku Paulus. Ada? Sekarang memang tidak ada ayatnya seperti. Tapi begini, Pak. Kenapa kami percaya Injil adalah tulisan-tulisan tentang, karena begini, Pak,
murid-murid Yesus, dia itu bersama-sama dengan Yesus, Pak. Oke, tunjukkan satu dalil. Tunjukkan satu dalil Yesus pernah bersama dengan Paulus. Itu di mana tertulis? Yesus pernah bersama dengan Paulus tuh. Yang pertama satu, Paulus pada saat itu dia ada mau penginjilan. Dia bukan penginjilan, dia ada mau membunuh murid-murid. Santai, jangan gugup, Pak, jangan gugup. Kisah Para Rasul 9 nomor 6. Gugup, saya enggak gugup, saya enggak. Pada saat Paulus menuju ke Damsyik, tiba-tiba dia mendengarkan suara dari langit. Lantas Paulus mengatakan, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dari mana Paulus tahu bahwa itu adalah Tuhan? Bukankah Yesus mengatakan suara Tuhan tidak bisa didengarkan? Siapa bilang suara Tuhan tidak bisa didengarkan? Itu La Musa itu haula wala quwata illa billah. Kalau ada ayat Alkitab bahwa Yesus suara Tuhan itu tidak bisa didengar. Terus Elia berdoa itu minta hujan. Saya minta Anda mengatakan Yesus itu adalah pendusta besar. Kenapa saya bilang Yesus adalah pendusta besar? Karena Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa mendengarkan suaranya. Terus ada ayatnya itu. Tidak, saya tanya, Pak, kalau Bapak mau klaim pakai ayat dong. Di ayat ini Yesus mengatakan bahwa ada dalilnya, saudaraku Aldo. Bukan dalil, Pak. Ayat Alkitab. Oke, data Alkitab di dalam Yohanes 5 nomor 37. Apa dibilang di situ? Apa dibilangnya di situ? Aku tidak pernah dengarkan. Saya dengar. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Gimana? Kamu katakanlah bahwa Yesus kau pembohong. Sampai habis baca. Itu sudah habis itu. Masa cuma setengah baca? Itu sudah habis. Yohanes 5 nomor 7, nomor 37. Nomor 3. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Nomor 3. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Sekarang saya mau bahas juga tentang kayak Bapak itu toh. Itu Bapak yang pertama satu. Dalam Yohanes 3 kan Bapak ini seorang penginjil lah. Ya pasti Bapak tahu tuh tentang ayat firman. Tadi tunggu dulu sebelum melangkah. Apakah Anda ingin mengatakan Yesus itu pendusta? Oh, tidaklah. Kenapa saya mau katakan Berarti betul suara Bapak tidak bisa didengarkan menurut Yesus. Oh, siapa bilang? Buat apa murid-muridnya itu mau berdoa? Buat apa murid-muridnya berdoa melakukan mujizat yang bisa disembuhkan? Ini Yesus yang mengatakan, sepupu satu kalinya Paulus. Ini Yesus yang mengatakan. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Ayatnya dulu ya, saya baca ayatnya, sabar. Silakan, Paman. Sepupunya Paulus ya. Karena dia bela Paulus. La ilaha illallah. Nepotisme ini, berkongko-kongko ini dengan Paulus untuk menjebak orang-orang Kristen, kasihan. Iya, Goronda, betul Goronda. Jangan lama-lama, Paman. Saya nggak lama-lama, saya harus baca ayat itu dari saat bukan cuma ayat. Itu tentang begini, yang kayak dibilang tadi tuh, itu pada saat manusia masih jatuh dalam dosa. Ya, manusia, Pak jangan ketawa dulu, sabar. Anda berhadapan dengan penginjil jalanan yang sudah tahu sampai ke celana dalamnya mimbar gereja pun saya paham. Jadi Anda jangan berasumsi. Kalau kau tahu tentang mimbar gereja, jangan jelek-jelekan mimbar gereja lah. Sekarang kan Bapak bilang tadi. Saya tidak menjelek-jelekan, saudara. Tadi Bapak bilang, saya dengar kok kayak Bapak bilang turunkan lah. Bagi Yesus itu ada yang mustahil. Jangankan uang 1 gepok.
uang berapa trekton itu cuma sekarang begini Pak. Itu pertanyaannya Bapak tadi itu pertanyaan anak-anak. Hati-hati doamu diterima, jatuh koin kena kepala. Hati-hati. Berarti Yesus Tuhan dong. Sekarang tapi percuma karena kau udah mati ketimpa berapa ton berat dari langit. Apaan jatuh koin kena kepala? kita Pak orang Kristen mati pasti masuk surga. Ya. Itu saja. Di mana itu? Ini menarik ini. Di mana dalilnya orang Kristen penyembah manusia pemakan babi tidak pernah nyembah Tuhan yang esa masuk surga? Di mana dalilnya? Kau tahu dari mana itu kita sembah manusia? Ada ayat Yesus, kita menyembah manusia. Yesus Anda pikir ayam? Oh, Yesus Pak sebelum ayat Alkitab bilang sebelum Adam ada aku sudah ada. Dari mana Yesus tahu? Dari mana Yesus tahu? Sebelum Adam ada dia ada. Dari mana Yesus tahu? Dia bilang sendiri dia Tuhan kok. Kalau dia Tuhan kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Oh, itu hanya kata kiasan Pak. Itu sama-sama. Oh, berarti Anda harusnya dituhankan oleh manusia Kristen karena Anda lebih paham tentang Yesus daripada Yesus itu sendiri. Yesus mengatakan, dengarkan saya, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa untuk aku katakan. Lah Anda berkata Yesus itu hanya hiasan, itu ilmu dari mana? Bukan Yesus hanya hiasan, kata kiasan. Dari mana Anda tahu bahwa itu kata kiasan? Bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat itu kata kiasan. Sama saja tentang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu sama saja itu hanya kata kiasan, itu tentang pernikahan di Kanaan. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Woi, dengar dulu, saya masih menjelaskan. Dengar dulu, sabar. Dengar dulu. Iya. Lanjut. Sekarang begini toh. Kayak yang tidak mengetahui ini yang saya pelajari dari Bambang Nursena yang Bambang Nursena, tolong sampaikan salamku. Anda ditantang sama Bang Zuma untuk dialog. Sampaikan ke beliau. Oh iya. Iya. Oh ini Bang Zuma yang saya lihat di YouTube itu ya? Oh, betul. Masya Allah. Dari tadi gak dibacanya nama Bang Zuma. Puji Tuhan kita ketemu Bang. Iya. Itu udah jelas ada namanya Bang Zuma 02. Kemana lah matamu Paldo? Jadi begini Paldo. Kalau boleh beritahu saja kepada teman-teman Kristen bahwa Yesus itu adalah anaknya Bunda Maria. Dia manusia Bang. Beritahu ya Bang ya, orang-orangnya. Sekarang begini Pak. Sekarang begini, Yesus itu apa sih yang dia tidak bisa? Semua bisa. Sekarang begini, saya tanya, Allah kalau menjadi manusia bisa apa tidak? Nggak bisa Pak. Ciptaan manusia. Berarti tidak maha kuasa dong. Masa Allah jadi manusia tidak bisa? Justru kalau dia menjadi manusia, berarti dia tidak maha kuasa. Oh, karena dia maha kuasa, dia bisa. Tuhanmu bisa jadi ini nggak Pak? Pak, Tuhanmu bisa jadi monyet nggak? Oh bisa, karena dia masuk maha kuasa jadi bisa. Udah pernah dia jadi monyet? Udah pernah? Nggak pernah karena itu. Ya karena berarti nggak maha kuasa dong, karena nggak pernah. Sekarang saya tanya, Allah bisa jadi monyet? Tuhanmu pernah jadi ban serep nggak? Tuhanmu pernah jadi ban serep? Pertanyaanmu itu pertanyaan anak SD. Jangan. Ya kamu juga tadi bertanya begitu ke saya bro. Jangan pertanyaanmu. Berarti Tuhanmu juga nggak maha kuasa karena dia nggak pernah menjadi ban serep. Kan gitu. Enak kan dibalikin kata-katanya. Masa hari kiamat yang turun Nabi Isa bukan Allah atau bukan Muhammad, kemana dorang tidur? Makanya bro, manusia yang keluar dari selangkangan jangan dituhankan, itu ciptaan Tuhan. Bang Handi, saya 5 menit terakhir saya mau pamit. Saudara pamit dulu Bang Yuma, aku yang mau keluar kok. Enggak, saya mau ke ada kantor dulu sebentar. Saudara Aldo, saya ada pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Sabar dulu. Penginjil jalanan yang terhebat. Tunggu, sabar. Saya mau bahas tadi tentang yang dikasihnya mau pergi. Kasih masuk YouTube Bang. Nantang kali dia Bang. Ini masuk di YouTubeku Saudara Aldo. Alhamdulillah. Iya, Anda bisa lihat nanti di Sulkiplay Mabas dan channelnya Bang Handi juga mungkin. Gini pertanyaan saya, saudara saya ya. Kita ini manusia yang diberikan kepercayaan oleh pencipta kita untuk menjadi khalifah dengan bekal akal dan fisik yang sempurna. Sekuat-kuatnya gajah, dia tidak punya akal dan fisiknya tidak bisa untuk main HP kan gitu ya. Nah sekarang gini,
apakah Tuhan itu bisa berhenti menjadi bukan Tuhan? Ulang Pak, ulang. Saya tidak fokus tadi. Apakah Tuhan bisa berhenti untuk menjadi bukan Tuhan? Apakah Tuhan bisa berhenti untuk menjadi bukan Tuhan? Iya. Ya, kalau dia maha kuasa pasti bisa lah. Kenapa tidak bisa? Berarti Tuhan bisa berhenti menjadi bukan Tuhan. Dia datang ke dunia itu, Yesus datang ke dunia bukan berarti dia bukan Tuhan. Tidak. Kita jangan masuk ke doktrin dulu, jangan masuk ke doktrin. Kita pakai akal. Kita akal dulu. Apakah pencipta langit dan bumi ini bisa berhenti menjadi pencipta langit dan bumi? Oh, bisa. Kenapa tidak bisa? Lalu kalau pencipta langit dan bumi yang adalah Tuhan kita berhenti menjadi Tuhan, lalu siapa yang menjadi Tuhan? Siapa yang menjaga alam semesta ini? Karena kan Yesus itu adalah Tuhan. Jangan Bapak. ke doktrin dulu, saudaraku. Saya tidak ke doktrin, saya membahas tentang. Enggak ada hubungannya Yesus ini. Ini umum, ini ilmu mantik. Tuhan berhenti menjadi Tuhan, lantas alam semesta ini dijaga oleh siapa? Tuhan itu tidak bisa kau ukur dengan apa saja. Kalau dia Nah, sekarang Anda mengukur Tuhan dengan Yesus, itu Anda yang mengukur, bukan saya. Saya mengukur bagi sekarang Jangan kamu berdebat. Sekarang pertanyaanku Jangan kamu begini. berdebat. Cisna kamu yang benar. Apa ini Pak Martin? Kenapa Pak? Jangan dulu Pak Martin diganggu. Itu Pak Martin lagi diseret kupingnya sama anaknya. Jangan om. Kasihan ayah, jangan digituin. Pahanya dicubit juga nya Pak Martin. La haula wala quwata illa billah. Oke, konsentrasi kita ke Bang Aldo. Bang Aldo, Tuhan itu nggak bisa dibatasi, Bung. Dengan doktrin, dengan agama, dengan apapun itu. Pencipta langit dan bumi itu diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Dan juga Yesus mengatakan tidak ada yang pernah melihat Tuhan itu. Maka Yesus datang untuk mengajarkan, Bapak itu kayak begini loh, Bapak itu kayak begini loh, Bapak itu kayak begini loh. Nah, karena itulah kemudian ketika kita sampai pada poin akal, di dalam kitabnya orang Yahudi dan juga orang Islam menerangkan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dan di dalam Yeremia 10 nomor 6, Tuhan maha besar, maha suci, tidak serupa dengan apapun. Nah, kalau dia digambarkan menjadi Yesus, berarti Tuhan serupa dengan manusia. Berarti konsep yang awalnya itu buyar. Nah, sekarang yang mana konsep batil itu? Konsep batil itu adalah ketika Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk, yang wujudnya itu berdiri pada dirinya sendiri, tidak bisa kemudian digambarkan dengan gambar apapun, kemudian digambarkan dalam rupa manusia. Konsep batilnya adalah manusia menginginkan pencipta langit dan bumi yang tak nampak ini agar kelihatan, mereka lalu kemudian membuat Tuhan-Tuhanan yang menjadi visualisasi daripada Tuhan. Sama seperti ajaran pagan. Misalnya politeisme. Mereka ingin melihat dewa Zeus. Mereka tahu terjadi petir, terjadi hujan, terjadi gelombang di laut, dan seterusnya. Itu akibat adanya kekuatan di luar mereka yang mereka tidak mampu pikirkan. Maka mereka menyebut itu adalah dewa. Karena mereka ingin melihat dewa itu ada dalam bentuk wujud, lalu mereka kemudian menyatakan patung-patung inilah dewa itu. Bahkan ketika ada manusia lahir ajaib, mereka menganggap ini adalah titisan dewa. Ini yang diwarnakan kepada agama saudara. Bapak pencipta langit dan bumi itu tak nampak dan tak kelihatan. Tidak ada yang bisa melihat Bapak. Karena pingin kali melihat Bapak, maka dia membentuk manusia. Inilah wujud Bapak yang datang dalam rupa manusia. Ini konsep batil, Bung. Para nabi termasuk Yesus mengajarkan seperti yang kita terangkan tadi, Yohanes 5 nomor 37, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa dan suaranya pun tidak bisa didengarkan. Artinya Bapa itu ada tapi tidak bisa digambarkan. Itu yang kata terakhir dari saya, Saudara Aldo. Jadi ini bukan kalah menang, ini edukasi. Ingat, ini edukasi. Kalau kita ingin ke Jakarta, niatnya mau sampai ke Jakarta, mau masuk ke Malioboro ngopi-ngopi, tapi yang kita naiki adalah kendaraan menuju Papua, sampai gigi kita geriting kita akan sampai ke Jakarta. Meskipun kita bermimpi, meskipun kita menghayal, sedikit lagi sampai ke Jakarta. Rupa-rupanya semakin lama kita berlayar, semakin jauh kita dari Jakarta, sampainya di Papua sana. Ini yang ada di keadaan sekarang.
Antara Islam dan Kristen ada yang berlayar menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, ada juga yang berlayar menuju kepada alam impian, khayalan. Tapi begitu fakta kenyataan diuraikan, ternyata ada yang keliru di sana. Akulah jalan, akulah kebenaran yang hidup. Barang siapa ya yang percaya kepada aku, maka dia akan sampai kepada Bapa. Maka tidak usah didengarkan yang begini, Aldo. Maka yang harus kita ikuti adalah Yesus. Apa yang keluar dari mulut Yesus, itu yang harus kita dengarkan. Aku hanya utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka percaya bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai utusan yang diutus oleh Allah Bapa. Demikian dari saya, sekedar perkenalan buat Bang Aldo. Insya Allah sebentar malam kita jumpa kembali. Amin. Siapa tahu saya bisa dapat ilham tuh. Siapa tahu saya dua kalimat syahadat ini, asyhadu alla ilaha illallah tuh, mandi tahu tuh. Amin, amin. Hidayah itu adalah hak prerogatif setiap ciptaan Tuhan. Cuman saya berpesan satu, Pak. Tidak ada yang membawa engkau ke sorga kalau bukan orang yang datang dari sorga. Kalau orang itu adalah Yesus, maka dia tahu jalan ke sorga. Itu saja, Pak. Kita selesai, saya sudah mau balik. Sayangnya ketika dia menunjukkan rambu-rambu ke surga, Anda justru tidak mengikuti. Sedangkan aku hanya utusan Tuhan. Sedangkan kamu saja masih minta Siratal Mustaqim. Kalau Muhammad itu dia tahu dia mau masuk surga, kenapa dia masih meminta doa sama umat-umatnya? Itu saja. Muhammad itu bukan Tuhan, Pak. Oh iya, berarti dia masih ragu dengan keselamatannya dong. Nanti satu-satunya manusia yang melakukan prosesi ibadah di dalam agamanya, Islam ataupun Kristen, yang memiliki jaminan dan warisan surga Firdaus hanya Islam. Al-Quran surah Al-Mu'minun menyatakan, ya, orang-orang yang sholat, orang-orang yang zakat, orang yang berpuasa dan melakukan amalan-amalan soleh, mereka lah yang mewarisi Jannatul Firdaus. Tunjukkan data dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kalau ada jaminan seperti ini, Kristen mewarisi surga Firdaus atau surga apapun itu karena mereka mempertuhankan anak manusia bernama Yesus, maka saya Zulkifli M. Abbas akan poligami dalam tahun ini. Kalau ada, silakan Anda tunjukkan. Allahu Akbar. Cari Bang, cari ya. Allahu Akbar. Nanti malam juga saya mau nih. Iya, saudara. Baik, teman-teman sekalian, saya pamit dulu. Guru-guru saya yang ada di sini, insya Allah kita jumpa lagi kembali. Saya ada urusan sebentar. Habis ngajar bela diri, kita kumpul lagi kembali untuk seperti biasa memberikan edukasi. Belajar baik-baik, Bang. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum. Dalam nama Yesus, engkau memberkati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldo, ini ada Pak Aldo pergi.